Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Ini adalah materi kita yang terakhir ya untuk pengantar akuntansi 1. Nanti untuk yang program studi akuntansi akan berlanjut ke pengantar akuntansi 2. Oke, materi kita adalah jurnal penutup dan jurnal pembalik. Sebenarnya ada satu bab lagi yaitu bab 7, neraca lajur. Cuma sebenarnya untuk neraca lajur atau worksheet ini pembahasannya sudah include ketika kita membahas bab 5, jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur, dan menyusun laporan keuangan. Jadi untuk bab 7 sebenarnya include pembahasannya sudah masuk di bab 5, sehingga untuk bab 6 ini merupakan materi yang terakhir. Oke, jurnal penutup dan jurnal pembalik materi kita hari ini. Oke, kita buka dulu materinya untuk yang silakan dibuka untuk yang bab 5 ini ya. Penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita melakukan jurnal penutup ini? Jadi step terakhir kita kemarin kita sudah menyusun laporan keuangan ya. Kemarin di bab 5. Oke, ini di bab 5 kemarin. Dan latihan soalnya juga kemarin terakhir jenengan sudah menyusun laporan keuangan. Jadi awalnya nanti ketika ujian kan jenengan membuat jurnal penyesuaian dulu ya. Ini jurnal penyesuaian dulu yang harus dibuat ya. Kemudian setelah menyusun jurnal penyesuaian, step selanjutnya adalah membuat worksheet. Ini ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk penilaiannya ketika kita menyusun jurnal penyesuaian, setiap jurnal yang betul poinnya 10. Jadi kalau misalnya 6 jurnal penyesuaian itu betul semuanya, berarti kalau jenengan mengerjakan jurnal penyesuaian saja nilainya sudah 60. Sebenarnya 60 itu sudah cukup mendapatkan nilai C, seperti itu. Tapi dengan syarat semua jurnal penyesuaian itu harus betul nama akunnya, betul nominalnya. Kalau nama akunnya salah atau nominalnya salah, tetap dihitung salah. Seperti itu ya. Jadi usahakan nanti ketika ujian nama akunnya, kemudian nominal akunnya harus betul. Seperti itu. Kalau misalnya salah satu di antaranya salah, maka walaupun jenengan mengerjakan sampai menyusun laporan keuangan tetap diasumsikan salah. Jadi yang harus perhatikan ketika mengerjakan ujian pertama kali adalah ini, jurnal penyesuaiannya harus betul terlebih dahulu, betul nama akunnya, betul nominalnya. Kalau salah satu salah berarti saya tidak perlu mengoreksi jawaban belakangnya karena belakangnya pasti salah. Seperti itu ya, ini untuk jurnal penyesuaian. Setelah itu kemudian jenengan menyusun worksheet ini ya. Ini kalau misalnya betul semuanya ya, mulai dari memindahkan nama rekening, memindahkan neraca saldo, kemudian menyusun jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian itu semuanya poinnya 20. 20 itu berarti jenengan menyusun nama rekeningnya betul saja, itu nilainya 5. Kemudian menyusun neraca saldo, memisahkan debit dengan kredit betul, itu nilainya 5. Berarti 10 ya. Kemudian memasukkan di kolom jurnal penyesuaian 5, berarti 15. Kemudian menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, poinnya 5 juga. Berarti total neraca lajur ini nilainya 20. Seperti itu. Jadi kalau jurnal penyesuaiannya betul, kemudian sampai di sini stepnya sudah betul semuanya, yang balance, yang bawah itu balance ya, balance semuanya, maka nilai jenengan bertambah 20 jadi 80. 80 itu B. Seperti itu ya. Kemudian step selanjutnya kemarin kita menyusun laporan keuangan ya. Laporan keuangan yang pertama adalah rugi laba terlebih dahulu ya. Ini ya. Kalau rugi labanya sudah betul tambah 2 nilainya berarti 82. Kemudian laporan selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Kalau laporan perubahan modalnya betul tambah 2 lagi jadi 84. Kemudian yang terakhir ini, nah ini laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kalau sampai sini betul balance ya, semuanya oke semuanya, tambah 2 lagi 86. Jadi kalau sampai neraca selesai, laporan keuangan selesai, maka nilainya kan 86. 86 itu A. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya jenengan mau mengerjakan secara komplit, nanti kita membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik seperti itu. Oke, sampai kemarin kita sudah menyusun sampai ini ya, sampai neraca atau laporan posisi keuangan. Sekarang kita lanjutkan materinya. Setelah laporan keuangan itu disusun, yang terdiri dari 3 ya, ada laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian neraca atau laporan posisi keuangan, maka step selanjutnya adalah kita membuat jurnal penutup
dan jurnal pembalik ya. Nah, kenapa kok perlu ada jurnal penutup? Karena memang dari laporan keuangan yang tadi sudah kita buat, tiga laporan tersebut, ada beberapa akun-akun yang dia bersifat temporer atau nominal, yang disebut dengan rekening temporer atau rekening nominal. Temporer berarti tempo, hanya umurnya hanya satu tempo tok, satu periode itu berarti tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Nah, 3 akun yang merupakan rekening temporer atau rekening nominal itu adalah akun Prive, kemudian pendapatan, kemudian biaya. Jadi 3 akun inilah yang ditutup. Kenapa kok ditutup? Karena memang dia umurnya hanya 1 tahun. Dulu ketika saya menerangkan bab kalau nggak bab 1 ya, mengenai matching konsep ya, jenengan mungkin masih ada yang ingat ya. Jadi dalam matching konsep itu bahwa pendapatan dan biaya diakui di periode yang sama. Artinya apa? Artinya pendapatan dan biaya itu umurnya hanya 1 periode. Maka untuk periode yang akan datang, pendapatan dan biaya termasuk Prive juga, dia menghitungnya mulai dari 0 lagi. Contoh misalnya kalau yang APBD ya, tahun ini APBD selesai ya per hari ini tanggal 31 Desember. Besok APBD-nya sudah ngitung mulai dari tanggal 1 Januari lagi. Seperti itu ya. Kebetulan hari ini bertepatan dengan tanggal 31 Desember ya. 31 Desember 2020 ya. Ketika saya membuat rekaman ini pas tanggal 31 Desember 2020, berarti saatnya perusahaan menyusun laporan keuangan. Termasuk diantaranya adalah membuat jurnal penutup dan jurnal penggali. Oke, jadi yang ditutup hanya 3 ini ya. Ditutup itu artinya dienolkan itu dihapus ya, tapi bukan berarti dia benar-benar hilang, tidak, dia nanti akan ditutup ke rekening modal. Nah, sementara modal sendiri dia merupakan rekening permanen. Rekening permanen itu, yang namanya permanen itu kan terus ada ya, sehingga untuk rekening-rekening permanen atau rekening real yang terdiri dari rekening aktiva, hutang dan modal pemilik ini tidak ditutup. Aktiva, hutang dan modal pemilik tahun ini merupakan aktiva, hutang dan modal untuk periode yang akan datang. Ya, contoh misalnya aktiva kas, nggak ada kas ditutup. Kas tahun ini ya merupakan saldo awal dari kas yang akan datang. Hutang juga tidak ditutup ya. Hutang tahun ini kalau belum lunas maka dia akan berlanjut lagi untuk tahun yang akan datang. Demikian juga modal pemilik. Modal akhir tahun ini merupakan modal awal untuk periode yang akan datang. Seperti itu ya. Jadi untuk 3 akun yang atas ini ya, rekening permanen atau rekening real tidak ditutup. Dia akan berlanjut untuk periode yang akan datang. Oke, seperti itu ya. Ini redaksinya silakan dibaca sendiri. Kemudian bagaimana prosedur penutupannya? Intinya tadi yang dimaksud dengan jurnal penutup adalah kita menutup 3 akun nominal atau 3 akun temporer, yaitu akun pendapatan, akun beban, dan akun Prive. Nah, di sini ada 2 prosedur penutupan ya. Ada 2 prosedur proses penutupan. Yang pertama adalah dengan menggunakan 4 jurnal penutup, dan yang kedua nanti dengan menggunakan 1 jurnal saja. Nah, sebelum membahas 1 jurnal, saya terangkan dulu yang 4 jurnal penutup ini ya. Jadi untuk jurnal penutup itu intinya kita menutup 3 akun tadi ya. Kita menutup 3 akun nih ya. Kita menutup pendapatan, kita menutup biaya, dan kita juga menutup Prive. Sehingga di sini jurnalnya ada 4. Kenapa kok ada 4 kok enggak 3? Jadi jurnal penutup yang pertama adalah menutup rekening pendapatan. Pendapatannya ditutup. Pendapatannya ditutup ke rekening ikhtisar laba rugi. Pendapatan itu akunnya di kredit. Kalau ditutup berarti nanti dia akan dimasukkan ke kolom debit. Seperti itu. Nah, untuk menyeimbangkan nanti kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Contoh ini di bawahnya sudah ada ya. Jadi ini pendapatan sewa dan pendapatan bunga itu dia akunnya kan dikredit ya. Coba kita lihat untuk materi sebelumnya ini. Yang di bab nih, di bab 5. Ya, di neraca lajur. Nah, ini. Ini ya, yang ditutup ini. Nah, ini loh, yang saya biru-biruin. Ini yang ditutup. Jadi ini pendapatan, kemudian ini beban, ini ditutup semuanya, nanti kemudian Prive. Pendapatan nih yang atas ini kan dia di sebelah kredit ya. Nih, dia kredit ya, ini kredit, ini debit. Jadi pendapatan itu kan dia rumahnya di kredit. Ketika dia ditutup maka dia nanti akan masuk ke debit. Jadi cara menutup atau cara mengenolkan itu masukkan ke rekening lawannya. Jadi nanti pendapatan ini karena dia di kredit maka dia nanti akan dimasukkan ke debit. Beban ya. Ini beban termasuk diantaranya Prive, ini kan semuanya di debit. Berarti nanti kalau dia ditutup berarti nanti dia akan dimasukkan ke kredit. Jadi cara menutupnya itu dimasukkan ke rekening lawan. Yang semula kredit dimasukkan ke debit, yang semula debit masukkan ke kredit. Seperti itu ya. Ini
pendapatan ini dikredit ya, berarti nanti ditutupnya ke debit. Oke, ini debitnya pendapatan sewa 29.000, pendapatan bunga 800. Kemudian untuk rekening penyeimbangnya adalah akun ikhtisar rugi laba. Jadi ikhtisar rugi laba ini dia muncul di akhir periode untuk menutup rekening pendapatan sewa seperti itu. Oke, itu jurnal penutup yang pertama. Kemudian jurnal penutup yang kedua adalah menutup rekening biaya. Kalau yang pertama tadi menutup rekening pendapatan, sekarang yang kedua adalah menutup rekening biaya. Tadi di worksheet-nya biaya itu kan di sebelah debit ya, maka sekarang biaya itu dikreditkan. Jadi semua biaya masuk ke kredit semua ini ya. Tadi yang di mana? Nah ini ya, yang saya biru-biruin. Ini kan semula debit. Cara menutupnya dia masuk ke kredit semua. Oke, sehingga sekarang masuk ke kredit. Penyeimbangnya adalah ikhtisar laba rugi. Nilainya ini ditotalkan 17.860. Seperti itu ya, itu jurnal penutup yang kedua. Jadi jurnal penutup yang pertama menutup rekening pendapatan ke ikhtisar laba rugi atau rugi laba. Kemudian yang kedua menutup rekening biaya ke rekening ikhtisar laba rugi atau rekening rugi laba. Seperti itu ya. Kemudian ini jurnal penutup yang ketiga adalah menutup rekening ikhtisar laba rugi ke rekening modal pemilik. Nah, coba kita lihat ya. Ikhtisar laba ruginya ini kan semula dikredit 29.800, habis itu kemudian didebitkan. Selisihnya itu 12.120 di kredit. Nah, sekarang ditutup ya. Ini kan kredit sama debitnya kan besar di kredit ya. Nah, besar di kredit berarti dia rumahnya kan di kredit. Kalau menutup berarti dia didebitkan. Sehingga untuk jurnal penutup yang ketiga ikhtisar laba rugi didebitkan. Kemudian ditutupnya ke rekening apa? Ditutupnya ke rekening modal nona waringin atau modal pemilik. Ini kalau perusahaannya laba. Tapi kalau perusahaannya rugi, nanti ikhtisar laba ruginya ditutupnya tidak di debit, tapi dia pasti di kredit. Jadi ikhtisar laba rugi ini ditutupnya tidak selalu di debit, bisa juga di kredit. Kalau perusahaannya rugi, berarti nanti ikhtisar laba ruginya ditutupnya ke kredit. Tapi kebetulan untuk kasus Beringin Jaya ini perusahaan kan laba ya, sehingga ikhtisar rugi labanya dia saldonya kan kredit. Sehingga kalau ditutupkan dia didebitkan. Ya, debitnya ikhtisar laba rugi, kemudian kreditnya modal pemilik, dalam hal ini adalah modal nona waringin. Seperti itu ya, itu jurnal penutup yang ketiga. Kemudian jurnal penutup yang keempat adalah menutup rekening Prive atau rekening modal pemilik. Prive sendiri kan akunnya di debit ya. Kalau tadi di worksheet-nya ini ya, Prive ini Prive ya. Prive ini rekeningnya di debit. Kalau ditutup berarti dia dikreditkan. Sehingga sekarang Prive-nya di kredit. Oke, ini ya. Prive-nya di kredit, kemudian modal nona waringinnya di debit. Jadi Prive-nya ditutup ke rekening modal pemilik. Jadi intinya sebenarnya jurnal penutup itu adalah menutup rekening temporer ini ya, 3 ini. Menutup rekening Prive, pendapatan dan Prive ke rekening modal pemilik. Tetapi tidak langsung, tapi dia menggunakan beberapa tahap. Ada 4 jurnal penutup. Seperti itu ya. Itu kalau misalnya kita membuat jurnal penutup dengan menggunakan 4 jurnal. Prosesnya seperti itu. Ini ya, pakai 4 jurnal. Tapi bisa juga jenengan dari 4 jurnal ini jadikan 1 biar gampang. Nanti ketika ujian jadikan 1 aja ya. Tidak perlu bikin 4 ya. 4 ini kan teorinya. Teorinya intinya masing-masing 3 akun itu ditutup ke rekening modal pemilik. Nah, kemudian kalau mau singkatnya ini langsung kita menggunakan jurnal 1 saja. Ya, jurnal 1 saja. Jurnal 1 saja. Jadi dari keempat jurnal itu dijadikan 1 nih. Kita menggunakan prosedur penutupan alternatif. Pada penutupan rekening terdahulu disebutkan bahwa penutupan rekening meliputi 4 tahap dengan 4 jurnal penutup dengan membentuk 1 rekening baru yaitu rekening ikhtisar rugi laba. Nah, sebenarnya prosedur penutupan dapat juga dilakukan dengan 1 kali penjurnalan saja. Dalam hal ini rekening ikhtisar laba rugi tidak perlu dibentuk. Ya, jadi tidak perlu ada akun ikhtisar laba rugi. Jadi langsung saja ya, pendapatan didebitkan, biaya dikreditkan, Prive dikreditkan. Selisihnya merupakan modal pemilik. Ini jadi 1. Lebih enak seperti ini ya. Jadi pendapatannya langsung didebitkan, kemudian biayanya ini
dari 1000 sampai 500 dikreditkan, kemudian prive-nya juga dikreditkan, nanti selisihnya merupakan modal nona waringin. Hasilnya sama. Di sini modal nona waringin kan saldonya 7.120 sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi. Ini kalau mau ini modal nona waringin kreditnya 12.120 dikurangi debitnya 5.000 nanti ketemunya sama 7.120. Jadi mau menggunakan 4 jurnal penutup atau 1 jurnal penutup nanti hasilnya akan sama. Saldo modal nona waringinnya sama-sama 7.120. Seperti itu ya. Nanti ketika ujian jenengan bikin satu aja, 1 jurnal penutup saja. Seperti itu gitu ya. Jadi intinya jurnal penutup itu adalah menutup rekening pendapatan, beban dan prive. Ya, gimana caranya menutup? Pendapatan didebitkan, beban dikreditkan, prive dikreditkan, selisihnya merupakan modal pemilik. Dalam hal ini adalah modal nona waringin. Oke, seperti itu ya. Kalau jenengan mengerjakannya sudah sampai tahap jurnal penutup, maka nilainya tambah 2 lagi. Kalau tadi 86 tambah 2 berarti 88. Seperti itu ya. Oke. Nah, dengan adanya jurnal penutup tadi, maka dari laporan keuangan yang sudah kita buat sebelumnya, laporan yang kita sudah buat sebelumnya ini ya, ini ada rugi laba. Rugi laba ini kan pendapatan dan biaya sudah ditutup, berarti saldonya sudah 0. Kemudian ini ya, prive-nya juga sudah ditutup, berarti nanti kalau misalnya jenengan mau mencantumkan lagi ini saldonya 000 semuanya ya. Kemudian untuk yang masih tersisa tinggal ini. Nah, berarti satu-satunya laporan yang masih tersisa di akhir periode adalah ini, neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, neraca akhir tahun ini merupakan neraca awal untuk periode yang akan datang. Hanya saja formatnya berubah. Kalau di akhir periode neracanya seperti ini, kalau di awal periode neracanya seperti ini seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Sudah dipisahkan antara debit dengan kredit. Ini adalah neraca per 31 Desember 2020 setelah proses neraca saldo per 31 Desember 2020 setelah proses penutupan. Nah, neraca saldo ini merupakan neraca awal untuk periode yang akan datang. Jadi satu-satunya laporan keuangan yang akan berlanjut untuk periode yang akan datang hanya ini saja, neraca atau laporan posisi keuangan. Sementara untuk yang rugi laba dan laporan perubahan ekuitas semuanya sudah ditutup. Seperti itu ya. Oke. Ini angka-angkanya sama persis dengan yang di bab 5 ini sama persis. Hanya saja kalau di bab 5 cadangan kerugian piutang, penyusutan gedung ya, ini kan masuk ke aset sehingga dia saldonya mengurangi aset. Tapi kalau di sini sudah langsung masuk ke kredit. Jadi jangan bingung kalau Bu ini kok nggak sama dengan yang di bab 5. Sebenarnya sama saja, hanya saja kalau di bab 5 cadangan kerugian piutang dan penyusutan gedung akumulasi dan penyusutan perangkat upacara akumulasi kan dia masuk ke aset. Tapi kalau di sini langsung masuk ke kredit seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi ini laporan satu-satunya laporan yang akan berlanjut ke periode yang akan datang. Kemudian untuk prosedur penutupan perusahaan persekutuan silahkan dibaca sendiri. Nah, yang terakhir kali adalah kita membuat jurnal pembalik. Kita selesaikan siklus akuntansinya ya. Jadi siklus akuntansinya sebenarnya tadi selesai sudah sampai ke jurnal penutup ya. Jadi siklus akuntansinya itu berakhir ketika kita membuat jurnal penutup. Nah, tetapi ada juga beberapa perusahaan yang setelah membuat jurnal penutup itu dia membuat jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik ini kalau di siklus akuntansinya ini tidak wajib dilakukan. Dilakukan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu. Sebaiknya dilakukan ya. Nah, apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik itu disebut juga jurnal penyesuaian kembali atau yang disebut dengan refreshing entry. Nah, ini jurnal penyesuaian kembali. Berarti jurnal penyesuaian yang sudah kita buat itu disesuaikan kembali atau dibalik. Makanya jurnal pembalik itu sebenarnya kebalikan dari jurnal penyesuaian. Seperti itu ya. Ini saya baca redaksinya ya. Jurnal pembalik tidak wajib dilakukan karena dia bukan merupakan bagian dari siklus akuntansi. Jika dilakukan, maka akan dilakukan pada hari pertama periode akuntansi yang baru ya, tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Tanggal 1 tanggal merah Ibu, ya udah tanggal 2. Seperti itu ya, intinya dia dibuat di periode akuntansi yang akan datang. Kemudian jurnal pembalik ini merupakan jurnal untuk memindahkan rekening permanen ke rekening temporer ya. Bentuknya dia kebalikan dari jurnal penyesuaian ya. Jadi jurnal pembalik itu dia kebalikan dari jurnal penyesuaian, makanya disebut refreshing entry. Nah, coba kita lihat untuk jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya.
Ini ya, ini adalah jurnal penyesuaian yang ini identik dengan jawaban soal ujian pertama jenengan kan yang menjawab ujiannya kan pertama kan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, jurnal pembalik itu kita membalik jurnal penyesuaian. Bagaimana cara baliknya? Ya tinggal dibalik aja. Yang semula debit di kredit, yang semula kredit di debit. Contoh misalnya ini ya, piutang bunga. Kalau ini kan jurnal penyesuaiannya kan debitnya piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga. Nanti jurnal pembaliknya tinggal dibalik saja. Pendapatan bunganya yang semula di kredit jadi di debit, piutang bunga yang semula di debit jadi di kredit. Seperti itu, oke? Jadi tinggal dibalik saja. Nah, pertanyaannya, apakah semua jurnal penyesuaian ini dibalik semuanya? Tidak. Ya, jadi jurnal pembalik itu adalah jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian. Tetapi tidak semua jurnal penyesuaian itu dibalik. Oke, redaksinya silahkan jenengan lihat di ini ya. Nah, ini kesimpulan. Kalau di modul halaman 75. Nih, saya baca redaksinya ya. Jurnal pembalik diselenggarakan karena ada jurnal penyesuaian, tetapi tidak semua jurnal penyesuaian perlu dibalik. Jurnal penyesuaian yang perlu dibalik hanya jurnal penyesuaian untuk pos transitoris dan pos antisipasif. Apa itu pos transitoris? Pos transitoris itu contohnya misalnya akun biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka itu sama dengan perskot ya. Atau pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu berarti contoh misalnya pendapatan sewa ya. Saya misalnya menyewakan ruko, kemudian ruko itu dibayar di awal ya, maka itu merupakan pendapatan diterima di muka. Itu nanti dibalik. Jadi kalau misalnya di jurnal penyesuaian ada 2 akun ini, berarti nanti harus dibalik. Kemudian pos antisipatif. Pos antisipatif itu adalah contoh akunnya adalah biaya dibayar di belakang. Biaya dibayar di belakang itu biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Atau istilah lainnya itu adalah utang biaya ya. Jadi istilah lainnya utang biaya. Utang biaya itu apa namanya? Biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayarkan. Itu yang dimaksud dengan pos yang tadi, pos antisipatif. Kemudian pendapatan diterima di belakang. Pendapatan diterima di belakang itu pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi belum diterima kasnya, atau yang disebut dengan istilah piutang seperti ini. Jadi nanti yang dibalik itu ada 2, yaitu biaya yang dibayarkan di belakang atau utang biaya dan piutang pendapatan. Jadi kalau nanti di di jurnal penyesuaiannya ada 4 akun ini, maka nanti harus dibalik. Intinya pos transitoris dan pos antisipatif itu adalah transaksi-transaksi yang sudah menjadi kewajiban atau sudah menjadi hak tetapi belum diterima ya. Biaya dibayar di muka itu kan biaya yang sebenarnya belum terjadi tapi sudah dibayarkan di awal. Pendapatan diterima di muka itu kan pendapatan yang sebenarnya sudah dibayarkan tapi kita belum memberikan jasanya ya. Sesuatu yang sudah kita terima ya tapi belum kita lakukan tugas kita belum lakukan gitu loh. Kemudian pos antisipatif juga sama ya, sesuatu yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayarkan. Seperti itu ya. Jadi yang dibalik adalah pos-pos transitoris dan pos-pos antisipatif. Transaksi yang sudah menjadi hak tapi belum diterima, atau transaksi-transaksi yang sudah menjadi kewajiban kita tetapi belum kita lakukan. Seperti itu. Nah, itu yang dibalik. Coba kita lihat dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Nah, ini. Kira-kira yang dibalik yang mana saja coba ya. Ini piutang bunga atau piutang ini piutang pendapatan bunga ya. Piutang pendapatan bunga. Nah, piutang pendapatan bunga ini dibalik. Kenapa? Karena dia sudah menjadi hak tetapi belum diterima kasnya. Ini kan ceritanya dulu kan pendapatan bunga obligasi yang sudah menjadi hak tapi belum diterima kasnya. Berarti nanti dia dibalik. Gimana cara baliknya ya? Tinggal dibalik aja. Pendapatan bunganya yang semula kredit didebitkan, piutang pendapatan bunga yang didebit dikreditkan. Jadi tinggal dibalik saja. Nominalnya sama. Oke, kemudian ini yang kedua, B. Biaya iklan dan utang biaya iklan dibalik enggak? Ini dibalik juga. Kenapa? Karena ini ceritanya kan untuk mencatat biaya iklan yang belum dibayar dan belum dicatat ya. Sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayarkan, sehingga harus dibalik ya. Kemudian ini
Yang C, dibalik apa enggak? Ini premi asuransi ini kan untuk menyesuaikan persekot asuransi. Kalau ini tidak usah dibalik. Kenapa? Karena ini sudah terjadi kan, sudah terjadi. Berarti yang C tidak perlu dibalik. Kemudian yang D, biaya bahan habis pakai untuk mencatat pemakaian BHP ini enggak, karena ini sudah terjadi. Ya, jadi yang D tidak dibalik. Kemudian yang F, yang E, pendapatan sewa. Pendapatan sewa diterima di muka. Ini ada akun pendapatan sewa diterima di muka ya, berarti harus dibalik. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang F, G, H ini tidak dibalik semuanya. Jadi tidak semua jurnal penyesuaian ini dibalik. Yang dibalik hanya poin yang A, kemudian poin yang B, kemudian poin yang E. Seperti itu. Gitu ya. Oke, coba kita lihat redaksinya. Oke, ini untuk kasus beringin jaya di depan, jurnal penyesuaian yang boleh dibalik hanya jurnal untuk informasi A, B, dan I. Untuk yang lain tidak boleh dibalik. Seperti itu. Oke, selesai sudah materi kita. Jadi materi kita sudah selesai sampai siklus akuntansinya. Oke, kita lihat dulu untuk yang perjanjian kita di awal semester ya. Sebentar dulu, di awal semester kita sudah membahas mengenai kontrak kuliah kita ya. Dulu di kontrak kuliah kita pernah saya sampaikan bahwa apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan itu adalah siklus akuntansinya. Sekarang kita cek ya, siklus akuntansinya sudah selesai semua belum? Di bab berapa ya dulu ya? Bab 1 ya. Bab 2 juga nggak apa-apa. Saya cari yang ada gambar. Oh, nggak ada. Siklus akuntansinya berarti ada di ya, bab 1. Oke, mana ya? Oke, ini ya. Dulu ketika saya memberikan materi di awal semester itu kan apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ya, ini yang akan kita pelajari adalah ini ya, mulai dari siklus akuntansi yang pertama sampai yang terakhir ya. Kita cek ya, bukti transaksi dulu sudah pernah kita bahas ya. Bukti transaksi itu dulu kita membahas persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan hutang plus modal. Sudah pernah dibahas ya. Oke. Saya harap jenengan masih sedikit banyak memahami materinya. Kalau misalnya jangan belum paham, saya punya banyak rekaman di konten YouTube, silakan dibuka. Jurnal umum ya, sudah pernah saya bahas ya. Dulu ada ini di jurnal umum ada di bab 4. Kalau bukti transaksi ini di bab 3 ya. Kemudian kalau jurnal umum ini ada di bab 4. Konten YouTube-nya ada. Silakan nanti jangan buka yang kontennya judulnya jurnal umum. Kemudian buku besar juga kita sudah ya. Jadi dulu materinya jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo sudah ya. Sudah kita bahas. Kemudian penyesuaian ini berarti masuk ke bab 5 ya. Sudah kita bahas minggu yang lalu ya. Penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian ini juga sudah kita bahas. Nih untuk penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian ini ada di worksheet-nya, ada di neraca lacur. Kemudian laporan keuangan sudah kita bahas ya, kita sudah membuat laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian terakhir kita sudah membuat neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian terakhir tadi di awal perkuliahan, awal pertemuan saya sudah membahas mengenai jurnal penutup dan jurnal kembali. Berarti materi kita sudah khatam, sudah selesai semuanya. Untuk ujiannya juga sudah saya sampaikan ya. Untuk ujiannya kita mulai dari nanti di soal ujiannya saya sudah menyiapkan neraca saldo. Kalau tidak neraca saldo berarti nanti yang saya cantumkan adalah daftar saldo ya. Seperti yang soal S502 ya. Soal S502 itu kan di sana yang disampaikan tidak neraca saldo tapi daftar saldo. Nanti jangan membuat penyesuaian, kemudian menyusun worksheet ya, untuk mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian menyusun laporan keuangan ya, yang 3 tadi, kemudian membuat jurnal penutup, pakai jurnal 1 saja sudah cukup ya. Kemudian tadi membuat jurnal kembali. Seperti itu. Oke.
Sepertinya materinya sudah cukup ya, sudah selesai semuanya. Saya harap apa yang saya sampaikan selama 1 semester ini bisa memberikan manfaat bagi jenengan semuanya, karena memang oke, saya harap materi selama 1 semester ini benar-benar bisa jenengan pahami. Mohon maaf sekali apabila apa yang saya sampaikan kurang maksimal ya. Jadi ada penjelasan yang masih belum jelas atau keterangan yang masih belum sempurna, silakan jenengan nanti melihat sendiri teorinya yang ada di modul. Kemudian kalau misalnya apa yang saya sampaikan belum jelas, nanti jenengan mungkin bisa mengulang-ulang penjelasannya karena ada rekaman YouTube-nya. Seperti itu. Oke, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan selama 1 semester ini. Mohon maaf sekali untuk segala kekurangan. Semoga saja apa yang saya sampaikan selama 1 semester ke depan ini bermanfaat ya, paling tidak menambah pemahaman kita berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Sementara untuk yang PA1 ini saya hanya memberikan materi penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur silahkan jenengan mempelajari sendiri karena keterbatasan waktu perkuliahan kita. Untuk yang program studi akuntansi nanti kita akan bertemu lagi semester depan ya, di akuntansi pengantar 2. Dan untuk yang program studi manajemen kebetulan karena memang di kurikulum yang baru, kurikulum merdeka itu pengantar akuntansi 2 tidak ada, sehingga saya mohon maaf sekali ya untuk program studi manajemen. Mungkin ini adalah pertama dan terakhir kita ketemu ya untuk program studi akuntansi. Nanti kita akan bertemu di semester depan. Seperti itu. Mohon maaf sekali untuk segala kekurangan ya, masih ada hal-hal yang belum jelas, ada kesalahan di sana sini, ada kekurangan di sana sini, itu karena tidak lepas keterbatasan saya sebagai manusia. Mohon maaf sekali secara pribadi. Kemudian jika ada yang bermanfaat, semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal bagi jenengan dan bagi saya. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali untuk partisipasinya, terima kasih sekali untuk atensinya. Semoga besok mahasiswa bisa mengerjakan ujian dengan lancar, bisa lulus semuanya, mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, alhamdulillah materinya sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.